biasa? Belum belajar ngomong kita mulai. Oke, siapa yang akan memimpin menyanyikan lagu nasional, salah satu nasional dari Sabang sampai Merauke? Oke, silakan dipimpin temannya. Nih. Wah, yang lain ya. Jadi sudah. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Masuk semua? Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, kalau masuk semua, dipersiapkan alat tulisnya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya. Siapkan alat tulisnya. Kita mulai belajar pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang anekdot, ya, terkait dengan anekdot. Kita sudah belajar tentang strukturnya, juga kita sudah belajar tentang kebacaannya, dan pada hari ini kita akan melanjutkannya terkait dengan anekdot. Dan jangan lupa, kalau kita belajar ini harusnya Anda itu semakin hari semakin maju untuk belajar, semakin baik untuk belajar, agar setelah Anda belajar itu ada mendapatkan hasil dari Anda belajar, supaya ada hasil belajar Anda pun bisa menjadikannya sebagai bekal untuk ke berikutnya. Kita melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, kita akan melakukan kegiatan pretest dulu untuk mengukur bagaimana kira-kira kemampuan Anda terkait dengan materi yang akan kita lanjutkan pada hari ini. Silakan disiapkan HP-nya. Paketnya ada? Ada, oke, silakan. Dan tes formatif, pretest yang harus Anda isi, ya. Jadi melalui HP Anda selesai, ya, selesai. Jadi mudah-mudahan nilainya baik. Ini sekedar untuk mengukur kemampuan Anda sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran. Oke? Oke. Oh, Anda sudah mengisi. Ada beberapa orang ini, ada 23 orang yang sudah mulai mengisi. Ya, sudah tampak hasilnya. Nah, ini adalah tampak diagram hasil Anda mengisi. Ya, sepertinya ada yang dapat 100, ada juga yang malah dapat 20. Tapi tidak apa-apa, ini hanya sekedar pretest, ya. Hari ini kita akan belajar anekdot, yang masih melanjutkan pembelajaran anekdot. Yang pada hari ini kita akan belajar tentang tadinya, yaitu kita belajar membuat atau menyusun anekdot. Kita akan menyusun anekdot, nanti Anda akan menyusun anekdot. Kemudian setelah Anda membuatnya, Anda akan mempresentasikannya di sini, di depan teman-teman Anda. Nanti mudah-mudahan beberapa di antara Anda bisa menanggapinya dan bisa memperlihatkan hasilnya, kemudian bisa memperlihatkan bagaimana reaksi Anda terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh teman Anda. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk itu silakan dibagi kelompoknya. Silakan bagi kelompoknya. Ya. Jadi berikutnya Anda perhatikan baik-baik, saya terkait dengan materi anekdot, menyusun anekdot. Nah ini dia anekdot, teks anekdot. Bagaimana cara membuat anekdot? Yang pertama, Anda harus memiliki penguasaan terkait dengan anekdot itu sendiri. Apa yang harus Anda kuasai? Yang pertama, strukturnya. Apa struktur anekdot yang pertama? Apa yang pertama? Abstraksi. Kemudian orientasi. Kemudian deskripsi. Reaksi. Ya, kok? Koda. Oke.
anekdot, yaitu kebahasannya. Ingat, yang perlu Anda ketahui bahwa kebahasan di anekdot itu tidak sama dengan kebahasan pidato ataupun teks-teks formal lainnya. Kebahasan anekdot itu bahkan kadang-kadang kebahasan diambil dari bahasa gaul. Kalau bahasa sekarang kita itu bahasa gaul. Jadi bahasa pergaulan, bukan bahasa yang formal. Kenapa? Karena kebahasan yang seperti itu akan mudah diterima oleh orang dan akan lebih menarik untuk dibaca oleh pembaca lah dalam hal ini. Jadi mereka akan tertarik untuk membacanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Anda harus menguasai strukturnya, ya. Kemudian yang kedua, Anda harus menguasai Ada yang ingin ditanyakan terkait penyusunan anekdot? Oke. Bagaimana langkah-langkah cara membuat anekdot yang baik? Oke, ya, itu yang perlu kita Oke, terkait dengan cara-cara menyusun atau langkah-langkah menyusun anekdot. Nah, ini dia. Yang pertama, ini tentukan kritik yang ingin disajikan. Kemudian rancang humornya yang ingin Anda sajikan itu seperti apa. Kemudian tokohnya, siapa nanti yang ada dalam anekdot tersebut. Kemudian, nah, kenapa tadi struktur itu wajib Anda kuasai? Karena di sini Anda harus menyertakan strukturnya. Maksudnya anekdot itu harus sesuai dengan strukturnya. Kemudian Anda kembangkan menjadi seakan sebuah cerita. Nah, kemudian lakukanlah penyuntingan. Penyuntingan itu maksudnya mau ditampilkan seperti apa? Cerita pendek atau kira-kira cerita yang seperti apa dalam teks yang Anda. Oke, nah ini saya ini ada LKPD-nya. Silakan disimak baik-baik LKPD-nya. Dicermati dengan baik LKPD ini. Anda kerjakan tugasnya dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka boleh ditanyakan terkait dengan cara menyusun anekdot. Ini, Bang. Ya. Ada yang ingin kita penjelasan? Cara nyusunnya ini, nah kan ini ada abstraksi ini kan strukturnya abstraksi, orientasi, krisis, reaksi. Anda dapat mencarinya bahannya dari sini, dari seksi bagian ini. Jadi ini apa-apa ini, mana yang masuk ke abstraksi, mana yang masuk orientasi, krisis, itu tuh. Nanti Anda akan membuat anekdot sendiri dari video yang saya berikan linknya. Oke, paham? Oh itu cara mengisinya. Ini kan sudah ada nih abstraksi, ini strukturnya orientasi, krisis, reaksi, koda. Jadi Anda mengambilnya dari teks yang saya berikan ini. Nah ini kan, dari teks ini Anda masukkan ke sini. Ya, mana yang masuk abstraksi, mana yang masuk orientasi, mana yang masuk koda, ya seperti itu. Nah nanti yang Anda akan masukkan sini itu dimasukkan sepenuhnya. Ada buat lagi ya disalin. Nanti gini, setelah semuanya Anda tentukan di mana, tentukan strukturnya kan di sini. Nah, kemudian nanti tentukan kebahasaan ini pakai bahasa apa ini. Nah, kemudian letak kelucuannya di mana, nanti Anda cari letak kelucuannya biar Anda shortcut ini tidak jadi masalah. Kemudian pesan atau kritik yang disampaikan sebetulnya apa itu. Yang kelompok yang sudah selesai untuk presentasi. Untuk presentasikan hasilnya. Oke? Kalau yang sudah selesai, sudah siap presentasi, kita persilakan untuk presentasi. Kelompok kata data sudah siap? Ya, silakan untuk presentasi. Ya, silakan. Perwakilannya 3 orang atau apa? Ya, silakan. Berikan tepuk
kami akan membacakan. Baiklah, kami akan membacakan hasil teks anekdot yang telah kami buat. Pemulung intelek, abstraksi. Pada siang hari, di sebuah kompleks perumahan yang kelihatan mewah, terjadi perdebatan antara Pak RT dan Pak Pemulung. Orientasi. Masalah yang mereka debatkan adalah hal remeh, yaitu lingkungan perumahan itu. Memang sudah banyak ditempel papan dengan tulisan pemulung dilarang masuk, tetapi masih banyak yang tidak berarti aturan tersebut. Demikian anekdot yang telah kami buat. Teman saya akan menyampaikan letak kelucuan dan letak kebahasaan pada anekdot tersebut. Letak kelucuan pada teks anekdot tersebut ada pada bagian reaksi pemulung. Ya, Pak RT, ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan yang di papan itu, tentu saja saya tidak akan terjadi. Demikianlah hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan kepada kelompok kata-kata yang sudah presentasi. Jadi bagaimana hasil presentasinya? Sudah baik dari temannya? Berikutnya kita dari kelompok apa namanya? Branding. Ya, kita persilakan dari kelompok branding. Ya, silakan maju. Langsung saja, Pak. Maju. Saya akan tampilkan tadi dari hasil anekdot yang sudah disusun ya. Bentar ya. Ini anekdot yang sudah teman-teman susun. Ya, kami persilakan kepada teman Anda, kepada kelompok Brandly untuk melakukan presentasi. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok Brandly akan menyampaikan hasil presentasi teks anekdot yang telah kami buat dengan hidup hemat dengan tema hemat. Atraksinya, pada suatu sore, seorang suami pulang ke rumah dari pekerjaannya yang hanya sebagai buruh bangunan. Kemudian orientasinya, sang suami berwajah lesu, tapi tetap tersenyum karena telah ditunggu oleh istri dan 2 anaknya yang masih berumur 8 tahun dan 6 tahun di rumah. Bisnisnya, sang suami tersebut kemudian menyerahkan selembar uang 50.000 kepada istrinya dan hasil ia bekerja di depan 2 anaknya. Suami berkata, "Dik, ini uang untuk belanja 1 bulan. Mudah-mudahan cukup." Sang istri menjawab, "Ya mas, ini sudah cukup kok, bahkan cukup untuk belanja setahun." Sang suami pun kembali menjawab, "Wah, adik ini hebat sekali bisa sehemat itu. Memangnya untuk belanja apa bisa bertahun-tahun?" Istrinya menyahut lagi, "Buat beli kalender." Reaksi, sang suami pun terdiam dan kedua anaknya tertawa lepas. Kodanya, setelah itu sang suami pun berjalan ke dalam rumah dan kedua anaknya kembali ke dalam rumah juga. Oke, ya. Baiklah, teman saya akan menyampaikan letak kelucuan dan pembahasannya. Pada teman saya silakan. Letak kelucuannya terdapat sang suami tersebut kemudian menyerahkan selembar uang 50.000 kepada istrinya dari hasil ia bekerja di depan 2 anaknya. Suami berkata, "Dik, ini uang untuk belanja 1 bulan. Mudah-mudahan cukup." Sang istri menjawab, "Ya mas, ini sudah cukup kok, bahkan cukup untuk belanja setahun." Sang suami pun kembali menjawab, "Wah, adik ini hebat sekali bisa sehemat itu. Memangnya untuk belanja apa bisa bertahan 1 tahun?" Itu menyebut lagi, "Buat beli kalender." Wah, ternyata untuk beli kalender 1 tahun. Nah, di situ letak kelucuannya. Oke, lanjut ke bahasanya di mana? Bagaimana kebahasaannya? Silakan. Kebahasaan dari teks anekdot adalah menggunakan kata sehari-hari. Percakapan sehari-hari itu maksudnya. Percakapan
Demikianlah hasil presentasi kami tentang hasil kerja tes anekdot yang kami buat dengan tema iklimat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah presentasi terkait dengan materi anekdot. Sepertinya anekdot yang Anda buat itu sudah mencukupi dari struktur kebahasaannya, dari letak kelucuannya ada, kemudian apa tadi? Kebahasaan percakapan sehari-hari. Nah, cuma ada satu hal, kita belum ini. Apa sih sebenarnya yang dikritik dari anekdot tersebut? Coba. Yang dari pemulung, apa yang dikritik? Pemulung tidak bisa membaca. Yang dikritik apanya? Artinya kita harus belajar. Jangan sampai menjadi pemulung ataupun jangan sampai menjadi orang yang buta huruf. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan yang diberikan apa? Masa 50.000 1 tahun. Masa siapa yang mau nanti jadi istri? 50.000 1 tahun. Mau? Untunglah istri suaminya 50.000. Oke, nah kesimpulan rujukan yang kedua, ya artinya paling tidak kalau kita berbicara tentang ekonomi itu harus dibangun dengan baik, jangan sampai kita kekurangan. Oke, terima kasih untuk yang kegiatan presentasinya. Mudah-mudahan bukan kegiatan presentasi ini memberikan manfaat, paling tidak ya Anda sudah memahami dan tahu caranya bagaimana sih menyusun anekdot. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya. Nah, nanti LKPD yang saya bagikan tadi dikumpulkan semua dan udah terisi semua. Ya, ini dikumpulkan semua nanti menjadi bahan penilaian kita ya. Ya. Oke. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar terkait dengan anekdot. Yang perlu Anda perhatikan, anekdot itu adalah sarana kita atau orang untuk menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang menarik. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat anekdot. Nanti kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu tentang kritik dan Anda takut untuk menyampaikannya secara langsung, Anda bisa menggunakan anekdot sehingga terkesan lucu. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kritikan. Kira-kira tentang anekdot. Nanti berikutnya kita akan masuk kepada pelajaran bab berikutnya, yaitu terkait dengan cerita rakyat. Ya, terkait dengan cerita rakyat. Oke. Untuk pertemuan hari ini, saya harap dengan kita belajar hari ini memberikan kesan yang baik untuk kita, karena belajar itu penting untuk Anda. Belajarlah di masa muda supaya Anda pada waktu dewasa nanti dan Anda berikutnya Anda mendapatkan pengetahuan yang baik. Anda bisa menjadikannya itu bekal, bukan mungkin Anda nanti untuk bekerja ataupun untuk karena Anda itu masih banyak perjalanan hidup Anda yang Anda akan lalui. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita pimpin dulu. Siapa yang doa? Kita doa bersama. Doa masing-masing saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu, tetap semangat belajar. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Edi Wabillahi Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.